perkembangan bank sampah ini saya pikir cukup bagus. Pertanyaan kritisnya adalah perkembangan apa saja sih yang terjadi? Pertama, perlu kita pahami bahwa pada awal bank sampah ini berdiri, kita mencoba menghimpun nasabah secara sukarela. Pada awal-awal itu sekitar 20-an orang dengan relawan para ibu di sekitar RT kita. Meski demikian, dari 20-an orang sebagai tercatat nasabah sebenarnya boleh dikatakan sebagai supporter untuk awalan saja supaya bank sampah ini terjadi. Yang aktif sekitar 15 sampai 10 orang tiap minggunya waktu itu ketika pertama berdiri. Kemudian bagaimana dengan saat ini? Kalau kita lihat datanya 3 bulan terakhir ini, pada bulan Mei penimbangan pertama itu kita volume sampah menembus 554 kilo yang terdiri dari 27 nasabah. Kemudian pada penimbangan bulan Mei yang minggu kedua itu 687 kg. Kemudian 31 nasabah yang terlibat di dalam penimbangan. Jadi total nasabah itu sekarang ini per Mei ada 58 nasabah. Kalau yang penimbangan pertama terlibat 27 nasabah, kemudian yang kedua itu 31 nasabah. Jadi kita tidak setiap nasabah dalam setiap penimbangan itu selalu aktif, tetapi bahwa volume sampah yang kita dapat totalnya per bulan Mei itu 1241 kg. Kalau kita lihat dulu waktu berdirinya, kisarannya itu hanya di bawah 100 kilo. Sementara ini sudah menembus 1240-an kilo pada bulan Mei. Pada bulan Juni jumlah total volume sampah yang kita bisa angkut itu 1458, mendekati 1500. Kemudian pada bulan Juli itu 1400. Jadi bisa kita average, kita simpulkan setiap kali atau setiap bulan kita kisarannya 1400 sampai 1200 atau 1200 sampai 1500 kilo dengan volume sampah yang kita bisa kumpulkan. Cukup membanggakan memang kalau dilihat data ini, melihat dari dibanding perkembangan yang terjadi waktu kita masih waktu awal berdiri. Jadi mengalami peningkatan yang cukup tajam antara jumlah nasabah yang 20-an sekarang sampai menembus 58, kemudian volumenya sampah. Kemudian kalau mau bicara materi atau modal, yang awalnya itu setiap bulan cuma 300 ribuan, sekarang tiap bulan bisa menembus 1 juta sampai 2 juta per bulan. Kemudian banyaknya volunteer yang terlibat. Jadi semakin kesininya justru semakin kita kuat silaturahmi yang terjadi. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di dalam video ini keterlibatan dari teman-teman PPSU dengan ibu-ibu warga di sini cukup intens terjadi, sehingga kita sudah seperti keluarga sendiri, sehingga apa yang menjadi beban dan tugas bersama di dalam bank sampah ini kita tanggung bersama, sehingga kita akan menghasilkan sebuah komitmen untuk mencerdaskan masyarakat di sekitar sini bahwa mari kita memilah dari lingkungan rumah tangga kita yang paling kecil, yaitu keluarga. Minimal itu Bapak Ibu yang sebenarnya kita selalu tanamkan. Kemudian
Perkembangan berikutnya adalah yang tidak bisa dinilai dengan materi. Yang tidak bisa dinilai materi itu maksud saya adalah keterlibatan Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kemudian bapak-bapak yang di belakang ini membantu. Kalau bapak-bapak jelas ya sarana yang dibutuhkan, entah itu kemudian secara fisik, entah itu tenda dan sebagainya, penimbangan, alat penimbangan itu kita selalu melibatkan para bapak-bapak. Sementara yang di lapangan untuk teknis setiap minggunya atau setiap 2 minggunya penimbangan itu pasti pengurus dan para volunteer yang lain. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah relasi emosional, bahwa bank sampah ini di tempat kami sudah menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan, di mana tempat berkumpul dan yang pastinya adalah makan-makan. Kita di sini adalah makan-makan. Kalau setelah kemudian bekerja melayani nasabah, kemudian kita akan meluangkan berbicara tentang apa yang harus kita kembangkan lagi di tentang bank sampah ini. Jadi suasananya cukup menyenangkan. Jadi silaturahmi di antara kita para warga RT 4 ini cukup terbantukan. Jadi seminimal mungkin gesekan dengan para tetangga itu kemudian menjadi bisa dieliminir. Saya kira hal-hal positif ini yang mesti kita lihat di dalam kegiatan pemilahan dan penimbangan bank sampah. Perkembangan yang lain adalah melihat besarnya nasabah yang kemudian terus berkembang ini, bisa dipastikan bahwa untuk RW kita, untuk setiap rumah tangga itu sudah sangat sadar bahwa membuang sampah sembarangan adalah hal yang buruk. Maka dia akan menjadikan hal yang tidak akan dia lakukan. Terbukti dengan banyaknya nasabah baru yang kita amati, kita survei, ternyata tidak secara langsung tetapi dari pihak-pihak yang mendukung kita. Entah itu dengan mempunyai rumah kos atau mempunyai ibu-ibu IRT di tempat RW kita, sehingga mereka diedukasi untuk pembelajaran bagaimana memilah sampah itu, kemudian diuangkan, kemudian menjadi berkah. Saya kira di sini yang menjadi cukup menyenangkan saya melihat. Jadi banyak orang-orang yang kemudian di RW kami ini sangat paham dan sangat mengerti. Jadi bisa membantu orang lain tanpa harus mengeluarkan uang, cukup dengan memberi edukasi. Dan ini cukup berhasil, sangat signifikan. Yang dibantu senang, yang membantu apalagi merasa senang juga. Itu hal yang tidak bisa dinilai dengan uang, karena prinsip dari kita adalah edukasi selalu nomor 1. Bagaimana kita mencoba untuk mengurangi volume sampah yang kemudian selalu berlebihan, tidak bisa ditanggulangi oleh Pemda. Saya kira itu perkembangan yang cukup bisa kita rasakan sampai saat ini. Masih sekitar progres apa yang kita capai. Ditambahkan di sini adalah yang nampak sekali adalah volunteer. Ibu-ibu volunteer ini yang dulunya hanya 3 orang yang merasa paling bertanggung jawab, sehingga merasa cukup melelahkan ketika kemudian kita baru belajar mengelola sampah non-organik ini dan organik di tempat RW kita. Sekarang yang terjadi adalah menjadi beban bersama para ibu, di mana ini terlihat dari banyaknya ibu-ibu yang intens membantu para petugas bank sampah kita. Minimal 7-10 orang yang ikut setiap minggunya di dalam kegiatan penimbangan ini. Kemajuan yang lain yang barangkali pihak ketiga, jadi bukan dari kita yang menilai. Misalkan
pihak-pihak terkait seperti Pemda, kemudian Dinas Lingkungan Hidup DKI menjadikan RW kita menjadi RW percontohan yang sering didatangi. Keterkaitannya tentang kesadaran masyarakat untuk memilah sampah itu sering kali kita didatangi. Kemudian banyak juga para volunteer dari tempat lain ingin belajar dari kita, studi banding istilahnya begitu. Apa yang harus kita lakukan ketika mau membentuk bank sampah? Itu seringkali kita kedatangan tamu. Kemudian yang ketiga yang cukup membanggakan juga adalah kita berhasil mendirikan bank sampah di RW yang sama. Karena kesadaran masyarakat itu kemudian berkembang cukup signifikan, kita kemudian mengarahkan di wilayah masih RW kita yang tempatnya tidak jauh dari kita, itu dibentuk bank sampah baru. Di sana juga sudah berdiri seperti awal-awal kita berdiri, yang nantinya kita harapkan juga akan berkembang, dibentuk pengurus baru lagi. Nah, ini cukup membanggakan. Yang dulunya kecil kita sudah bisa mengedukasi masyarakat di satu RW ini. Jadi di RW kita itu Gandaria Utara ini, RW 07 itu mampu mendirikan 2 bank sampah. Jadi ini cukup membanggakan buat kita sebagai pemerhati lingkungan hidup. Saya kira perkembangan yang lain atau progres yang lain secara teknis sih sebenarnya, misalnya akses kecepatan nasabah untuk mengambil uang yang dulunya harus 1 minggu sebelumnya memberitahu, kalau sekarang enggak. Kapanpun nasabah menginginkan bisa langsung kita akan layani sejauh selama ini yang dulunya tidak bisa, kita sekarang menjadi bisa. Jadi kita akan selalu mencoba men-challenge untuk bagaimana nasabah itu nyaman, dan potongannya tergolong paling kecil kita memang konsep dasar kita adalah bukan bagaimana menjadi bisnis buat diri kita, tetapi yang paling penting edukasi. Makanya kita membuat seminimal mungkin potongan itu akan terjadi. Kira-kira begitu perkembangannya. Di berikutnya nanti saya akan jelaskan masalah apa saja yang kemudian kita hadapi. Tentunya tidak semuanya berjalan mulus. Baik, kita mari lihat beberapa masalah yang kita hadapi. Beberapa masalah yang kita hadapi sebenarnya cukup klise, yaitu adalah transparansi keuangan. Sederhana tetapi cukup fatal. Dan ini pernah kita alami masa-masa sulit kita ketika kita kemudian merefleksikan apa yang sedang terjadi di bank sampah ini. Jadi pada saat kurun waktu 1 tahun terakhir, sebelum 1 tahun terakhir ini, jadi kita pernah mengalami masa sulit di mana transparansi keuangan itu menjadi perbincangan para nasabah, para ibu-ibu di sini, karena tidak adanya transparansi. Tidak bisa kemudian diakses oleh siapa saja yang berkepentingan, terutama nasabah, untuk mengetahui tabungan mereka masing-masing itu berapa. Cukup fatal memang pada saat itu. Kemudian kita mencoba untuk menguraikan satu-satu masalah ini, apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian kita harus berbuat apa? Tentunya penyelesaiannya adalah 1, kita harus transparan. Yang kedua, kemudahan bagaimana para nasabah itu untuk semakin dimudahkan dilayani, terutama dalam pengambilan uang. Yang ketiga adalah kesadaran bersama tentang hakikat dari bank sampah ini.
dengan pendekatan memecahkan masalah kepada para pengurus, kemudian kita berhasil melewatinya, kemudian mencoba memperbaiki apa yang terjadi, kemudian refleksinya adalah ternyata semua harus dibenahi. Terjadilah pergantian kepengurusan dengan kesadaran penuh para ibu-ibu di sini untuk mengawali hal yang baru, tentunya dengan progres yang cita-cita apa yang akan kita lakukan ke depan. Yang saya maksud adalah kesadaran di sini para ibu itu sudah pada level yang sangat membanggakan, sehingga merasa memiliki, sehingga merasa cemas, khawatir. Bentuk kecemasan, kekhawatiran itu muncul ketika kemudian ada rasa ketidakberesan itu, maka kemudian cepat menjadi masalah bersama sehingga bisa kita selesaikan dan kita lewati. Alhamdulillah kita bisa lewati itu dan cukup membanggakan buat kita, karena kemudian para nasabah menjadi percaya kembali, merasa nyaman, kemudian apa yang mereka butuhkan itu kita penuhi. Tentu saja seperti yang transparansi, kemudian mereka mengakses, kemudian mereka mengambil uang mereka, semua kita kelola dengan baik, sehingga ininya kedepannya akan menjadi semakin baik. Dalam hal pembukuan ini kita sebenarnya belum ada role model dari bank sampah mana yang kita akan rujuk, makanya kita buat sendiri, kita desain sendiri buku nasabah, kemudian buku induk keuangan kita. Itu menjadi PR tersendiri waktu itu, sehingga bagi para ibu bapak yang kemudian nanti akan mendirikan bank sampah perlu dicermati masalah pembukuan ini. Tentunya menjadi hal yang urgent ketika sudah menjadi besar dalam artian banyak nasabah yang mesti kita layani. Karena bapak ibu bisa bayangkan bahwa satu nasabah itu bisa membawa bermacam-macam jenis model sampah, dan setiap item itu harus kita catat. Tentunya tidak mudah buat mendesain sebuah buku atau sebuah keuangan yang transparan, tapi ya kita coba saja, kemudian akhirnya berjalan seperti yang model kita sukai, kita senangi, akhirnya ketemu juga. Akhirnya itu permasalahan yang pernah kita jalani. Yang kedua adalah ketidakkompakan itu akan muncul ketika rasa kepercayaan satu dengan yang lain, terutama pengurus, itu sangat vital. Maka ini pernah terjadi ketika kemudian salah seorang dari nasabah, atau bukan nasabah, maksud saya adalah pengurus, itu muncul. Nah, ini akan menjadi halangan buat kita menuju hal-hal yang kita tuju, seperti transparansi, kemudian keterbukaan di antara para pengurus. Itu akan menjadi kendala ketika di situ belum ada kesadaran bersama pentingnya kita melanjutkan bank sampah ini. Itu yang sebenarnya pernah kita lalui. Masalah lain sebenarnya adalah tempat sebenarnya, tetapi karena kita kemudian belajar dari apa adanya, nampak di sini bahwa sampah-sampah dari para nasabah yang terkumpul itu tidak ada gudang. Jadi kita memang cukup aneh memang. Bank sampah Rumah Sahabat ini berdiri dengan apa adanya, ya kita cuma di gang AA ini saja. Setiap kali penimbangan kemudian kita eksekusi, kita selesaikan, pertama bersih, nanti pergi juga bersih. Jadi tidak ada yang model kita setiap hari nasabah itu nabung, tidak. Jadi kita memang dibuat schedule menjadi per minggu, sekarang menjadi per 2 minggu, supaya kemudian efektif buat kita cara bekerjanya. Model ini sebenarnya tidak harus ya Bapak Ibu,
karena kita hanya menyesuaikan saja di wilayah kita ketemu model yang seperti ini dan akhirnya jalan, karena kita sebenarnya menghindari apa yang disebut dengan untuk gudang. Kita menghindari itu sebenarnya, nggak ada tempat gudang menampung sampah, nggak ada. Jadi sampah itu datang dan langsung pergi. Tentu saja ini perjalanan panjang yang akhirnya ketemu dengan teman-teman PSU atau Pemda. Kita diberikan solusi sehingga ketemulah kita model bank sampah seperti yang kita punya. Saya kira masalah yang lain adalah tidak begitu bisa dikatakan besar, masalah-masalah biasa dan bisa kita hadapi. Dari semua yang sudah saya jelaskan di depan tadi, hal penting buat para ibu atau para pemerhati lingkungan hidup kalau ingin membuat bank sampah adalah bahwa kesadaran kita tentang tujuan bank sampah itu sendiri. Jadi ini akan muncul dengan sendirinya spirit dari bank sampah itu ketika kemudian sudah ada perputaran modal. Jadi sangat jamak kemudian terjadi bank sampah itu mati, tidak berkembang karena masalah keuangan yang tidak transparan. Semua ini bisa terjadi di tempat kita menjadi kokoh karena bahwa bank sampah ini adalah milik bersama, tidak ada yang namanya milik individu. Tujuan bisnis di sini kita singkirkan. Yang paling utama kita ingin capai adalah edukasi. Maka yang tidak berkaitan dengan itu tentunya akan kita halangi, tidak kita kembangkan. Tetapi sebaliknya yang berorientasi dengan edukasi lingkungan itu akan selalu kita pelihara. Dan nampak sekali efek dari kesadaran bersama bahwa ini tidak ada orientasi bisnis itu kemudian menjadikan kita persahabatan yang benar-benar ingin membantu sesama melewat bank sampah rumah sahabat ini. Ini yang sebenarnya secara natural terjadi di RW kita. Kenapa sampai sejauh ini kita bisa berkembang. Jadi memang dari para ibu-ibu ini benar-benar mencoba bekerja dengan hati, ingin membantu sesama. Mereka yang kemudian bisa menghasilkan uang dari sampah yang sebelumnya tidak diperhitungkan, itu kita bisa edukasi, kita bisa beri pembelajaran sehingga membuat mereka menjadi lebih produktif walaupun dengan sampah. Sederhana sih, tetapi cukup mengena buat kita, menjadi spirit buat kita setiap kali kita melihat nasabah yang kita layani itu dengan sukacita. Itu sebenarnya yang membuat kita selalu ingin maju dan tentunya nantinya akan menjadi lebih bersih lingkungan di sekitar kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya untuk melihat foto ini, video-video ini maksud saya. Barangkali nanti ada pertanyaan dan sebagainya bisa Bapak Ibu komen, kemudian memberikan masukan juga boleh. Nanti akan kita berikan lokasi bank sampah kita. Mungkin Bapak Ibu bisa kemudian memberi masukan atau mau belajar dari kita cukup senang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.